Para sahabat, tahun 2003 berarti berapa tahun lalu ya? 18 tahun yang lalu. Institute for Research and Empowerment IRE itu menggelar seminar dan bikin kaos. Kaos itu bertuliskan membangun Indonesia dari desa. Waktu itu kita punya sebuah keyakinan bahwa ya desa itu menjadi titik perhatian, dan yang terpenting waktu itu kita sudah berpikir tentang desa sebagai subjek. Saya tidak tahu bagaimana proses politik, tapi beberapa tahun kemudian Partai Golkar itu juga menggunakan tagline yang sama, membangun Indonesia dari desa. Bahkan dulu sering ada omongan ya, langitnya biru terus padinya di desa-desa itu menguning gitu ya. Itu saya kira omongan politik yang sangat menarik. Itu berkembang cukup pesat juga ya, gagasan membangun Indonesia dari desa. Tetapi kami di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD tahun 2012 ketika kami hadir di ruang Pansus, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa tahun 2012, itu kami membawa tema yang berbeda, yaitu Desa Membangun Indonesia. Jadi tema pertama membangun Indonesia dari desa, tema kedua Desa Membangun Indonesia, dan ini lebih ditegaskan dengan cara terbalik. Itu artinya desa itu tidak hanya menjadi objek, target, lokasi, lokus, fokus bagi pembangunan desa, tetapi desa harus hadir sebagai subjek, dan pada waktu itu memang gagasan rekognisi dan subsidiaritas itu sudah mulai hadir. Kemudian gagasan Desa Membangun Indonesia kami buat buku di FEPD tahun 2014 bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Itu ditulis oleh beberapa teman termasuk saya dan teman-teman APMD, teman-teman jaringan para pegiat desa. Tahun 2015 Desa Membangun Indonesia dijadikan tagline oleh Menteri Desa Marwan Jafar. Tetapi setelah itu Desa Membangun Indonesia itu redup. Sementara gagasan membangun Indonesia dari desa ini terus bergulir. Teman-teman dari Kebumen dan daerah-daerah lain itu masih tetap menggunakan kosakata membangun Indonesia dari desa. Dan ini ada titik temunya juga dengan Nawacita sebenarnya tahun 2014. Nawacita, kalau nggak salah Nawacita ketiga ya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Nah, ini kan berarti ada 3 poin. Saya kira gagasan membangun Indonesia dari desa juga menarik, artinya desa itu harus menjadi perhatian, karena selama ini hanya menjadi sisanya sisa. Desa Membangun Indonesia menegaskan sebagai subjek, dan kemudian membangun Indonesia dari pinggiran Nawacita itu artinya gagasannya adalah Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, bukan Jakarta sentris, bukan kota sentris, tapi Indonesia sentris itu artinya ya ada di pinggiran-pinggiran itu, ada di daerah-daerah itu, termasuk juga desa tentu saja. Nah, saya sekarang ini dalam posisi mempertanyakan, karena itu tema yang saya angkat pada hari ini memang ini ya, membangun Indonesia dari desa. Saya kasih tanda tanya. Mengapa tanda tanya? Karena melihat sekian tahun terakhir, dan ini sebuah refleksi kritis. Ada pertanyaannya, kalau
membangun Indonesia dari desa itu lalu siapa yang membangun? Ya, satu, siapa yang membangun? Ini ternyata sekarang bukan desa yang membangun. Padahal undang-undang desa ini kan sudah memilah antara desa membangun dan membangun desa. Desa membangun itu artinya ya kalau ditambah ya desa membangun Indonesia. Desa itu sebagai subjek, dan poin penting di sana itu emansipasi desa, persamaan hak, peran, kesempatan. Artinya tidak hanya menjadi objek, menjadi lokasi atau menjadi penerima manfaat, tapi sebagai pemberi manfaat. Desa tidak hanya jadi korban terus, dan korban itu malah justru menjadi beban bagi negara. Tapi ini dibalik. Desa itu kekuatan, negara itu kekuasaan. Atau istilahnya batu, ya, yang sudah saya sampaikan di video yang lain. Batu itu kekuatan, ratu itu kekuasaan. Jadi kekuasaan tanpa kekuatan, ratu tanpa batu ini itu fondasinya atau batu landasannya tidak begitu kuat. Itu makna filosofis yang kita sampaikan, dan karena itu memang asas yang memayungi desa membangun itu cukup jelas, dan ada ruang membangun desa di mana negara itu hadir. Tetapi di video saya sebelumnya ini jungkir balik. Negara seharusnya turun tangan dalam membangun desa, itu artinya sesuai dengan spirit membangun Indonesia dari desa, termasuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah dan desa. Tetapi kehadiran negara ke ruang-ruang kawasan pedesaan untuk memeratakan pembangunan ini itu belum banyak dimainkan. Nah, sebaliknya yang desa membangun itu yang seharusnya desa sebagai subjek itu malah banyak dicampur tangani, terlalu detail, terlalu banyak. Jadi ini istilahnya salah kaprah yang terjadi, dan karena itu ini ternyata ini gagasan siapa membangun desa ini itu tidak duduk dengan baik. Ya, tadi poinnya di sana itu. Ya, desa memang harus membangun dengan ranah desa membangun, lalu negara membangun kawasan pedesaan yang luas itu. Tapi ini tidak duduk dengan baik, sehingga membangun Indonesia dari desa itu bisa salah subjeknya. Subjeknya jadi jungkir balik, menjadi tidak tepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara, ya, caranya. Saya kira cukup jelas, ranah desa membangun desa itu cukup jelas. Ya, kalau desa membangun itu ya dengan dua asas itu, lalu ini ada emansipasi dengan cara yang sangat sederhana aja, dengan caranya orang desa, tetapi yang penting nendang. Desa itu bisa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat setempat maupun kepentingan warga. Dan tapi ini terbalik. Justru banyak proyek-proyek yang itu masuk ke dalam desa yang itu saya sebut sebagai campur tangan. Banyak kepentingan warga yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah malah dititipkan pada desa. Itu yang bolak-balik sudah saya sampaikan. Jadi caranya ini keliru gitu. Mungkin niatnya baik tapi caranya jadi keliru, itu akhirnya menjadi jungkir balik. Artinya di satu sisi desa tidak tumbuh menjadi subjek yang kuat, di sisi lain ini tujuan pembangunan yang itu dilakukan dengan campur tangan secara detail, secara teknis itu juga bisa dipertanyakan. Itu kan paradigma modernisasi yang sudah lama diterapkan, dan itu sudah sekian lama dan keberhasilannya itu tidak banyak. Ya memang wajah desa berubah, mobilitas sosial itu terjadi, ya meskipun tidak merata. Tapi transformasi sosial, baik itu bagaimana memperkuat desa itu tidak terjadi, dan apa yang disebut dengan pembentukan warga itu juga masih jauh dari harapan. Jadi memang orang desa juga butuh kemajuan, butuh perubahan, tapi bukan berarti
seperti kritik orang ya, orang desa itu butuh modern, tidak butuh obrolan perangkat desa. Ada orang yang ngomong kayak gitu, ini orang yang tidak pernah menyelami kehidupan desa saja ya. Artinya ya tidak semuanya bisa diurus oleh negara. Ini fakta ya, fakta. Tapi bukan berarti lalu perangkat desa itu dicaci maki. Kan banyak orang begitu. Satu sisi ngomong modernisasi agar desa modern gitu ya. Dan modernisasi sudah dijalankan tapi tidak punya hasil gemilang kok. Itu kan cuma proyek. Yang kedua, orang itu mencaci perangkat desa. Tapi habis itu memperalat, memanfaatkan. Jadi percuma aja. Faktanya, ini sekarang ya, di masa pandemi ini, itu perannya juga nggak bisa diremehkan. Jadi orang mengurus orang yang terpapar, yang terdampak itu ya perangkat desa. Siapa lagi kalau negara mau mengurus warga itu bukan perangkat desa, ya. Jadi mereka juga punya peran yang sama penting seperti aparat sipil negara. Dan itu biasa kok kalau orang desa itu artinya tidak hanya butuh administrasi tapi juga butuh pendekatan yang lebih lokal dengan pendekatan pamong atau pamong desa yang kita kenal di dalam masyarakat Jawa. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga membangun Indonesia dari desa itu untuk siapa? Ya, jangan-jangan ini bukan untuk orang desa. Kalau kita lihat faktanya kan bukan begitu. Jadi desa itu diminta untuk mengumpulkan data yang banyak, itu untuk siapa? Jadi Profesor Purwosantoso telepon saya, ngomong ingin mewujudkan mimpi besar itu. Beliau bertanya ya, membangun Indonesia dari desa itu seperti apa? Ya, karena itu lalu saya pengen ini ngobrol di jalur inilah, di channel ini. Ya nanti kita akan bisa berkembang lebih jauh. Profesor Purwo itu mempersoalkan soal data, pendataan SDGs desa itu. Beliau tanya, sejauh mana data itu dikumpulkan? Terus kemudian yang kedua, apakah desa bisa manfaatkan? Jadi beliau mengajak bagaimana desa itu hadir menjadi subjek yang memperalat negara dan memperalat kampus. Jadi harus dibalik. Bukan negara dan kampus memperalat desa, tapi sekarang dibalik. Artinya ini juga sudah ada dorongan dari banyak pihak, meskipun data itu untuk melayani menteri gitu ya, tapi desa harus ngambil itu. Artinya jangan diserahkan sama sana, dan itu belum jelas juga kalau misalnya, kalau ini sudah terkumpul, yang konon untuk memenuhi kewargaan, memenuhi hak-hak warga desa itu saya belum tahu caranya bagaimana. Karena ngurus kepentingan warga, pemenuhan hak-hak warga desa ini ya ini seluruh negara ini, artinya seluruh organ-organ negara ini, seluruh kementerian, seluruh organ pemerintah ini. Jadi tidak bisa hanya dilayani oleh satu kementerian. Itu nggak bisa. Ini menghormati yang lewat, ya. Jadi kewargaan ini luar biasa. Kita harus pandang secara utuh. Jadi kalau kita memandang orang desa itu ya warga, tapi warga itu bukan hanya sekedar orang yang punya KTP. Ketika kita mengatakan orang lapar, orang miskin itu berarti kita tidak sedang memandang mereka itu menjadi warga. Nah ini poin pentingnya dan bagaimana ini kita balik dan memang ini proses kontestasi. Oke, kita tetap membangun Indonesia dari desa, tetapi ya desa ini harus punya emansipasi, bukan diperalat tapi dibalik dengan cara memperalat. Harus istilahnya merebut ya, merebut ruang. Ada 3 poin yang sering saya katakan bahwa ya kalau kita ngomong desa itu ya pertama lokalitasnya itu nyata. Artinya lokalitas itu berbeda dengan cara berpikir atau cara pandang orang kota, teknokrat dan ilmuwan. Itu namanya lokalitas, bisa nilai, bisa budaya, bisa kepentingan. Yang kemudian yang kedua life, kehidupan. Ini kehidupan nanti akan terkait dengan kepentingan masyarakat setempat, dengan warga, dan memang itu nyata, itu konkret.
dan harus kita lihat bagaimana denyut kehidupan orang desa. Kalau kita berpikir desa ya jangan dipikirkan dengan cara teknokratik, dengan rumusan-rumusan konsep yang tidak bisa dimengerti oleh orang desa, tapi penting untuk memahami denyut kehidupan mereka. Dan yang ketiga, representasi. Bangun Indonesia dari desa itu representasi itu penting. Desa itu hadir, ya entah kepentingannya, aspirasinya, kemudian institusinya banyak hal lah. Jadi desa itu diangkat bukan semata-mata menjalankan proyek dengan tertib, mengelola uang dengan baik, mengelola administrasi dengan tertib, bukan itu. Tetapi ini ada energi, ada kekuatan yang itu bisa membangkitkan kekuatan lokal. Saya kira demikian dan terima kasih.